Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semakin sehat. Nah, hari ini aku mau buat matcha dan coklat marble sourdough. Teman-teman mau tahu cara buatnya ala mama rumahan? Yuk aku kasih tahu. Sekarang kita buat untuk adonan autolyse, yaitu nih terigu pro tinggi ya. Aku di sini pakai 2 tepung rye. Nah teman-teman, di sini aku mau buat dua roti yang marble coklat dan marble matcha ya. Jadi nanti ini aku 2 kali, tapi prosesnya sama. Ini yang aku contohin cuma 1 aja ya. Prosesnya sama aja caranya. Nah ini mau aku aduk pakai tangan teman-teman ya. Soalnya kalau pakai adukan kan kita nggak tahu konsistensinya gimana ya. Kalau pakai tangan kan terasa. Kita aduk-aduk aja ya teman-teman. Kalau sampai kalau awal seperti ini bebas ngaduknya, mau diremes-remes juga nggak masalah. Nah ini kita ratain ya teman-teman. Ini kan masih awal ya. Nanti kita aduk-aduk lagi sama bahan-bahan lainnya. Seperti ini aja. Ini kita tutup. Kita diamkan selama 1-2 jam ya. Nah ini aku ngaduk untuk adonan yang matcha, prosesnya sama ya. Nah teman-teman, karena di sini aku mau buat 2 warna ya, yang satu matcha, yang satu coklat bubuk. Dia memang kalau yang matcha kan lebih halus ya, jadi dia padahal ini timbangnya sama ya. Nah ini kita kasih air panas, kita larutkan dulu ya. Tapi untuk yang matcha ini teman-teman hati-hati, soalnya dia gampang lumer. Jadi kita sedikit-sedikit dulu ya. Kita Nah jadi 2 sendok aja tuh udah seperti ini ya. Pokoknya yang penting jadi pasta ya, seperti ini. Nah ini kan air panas nih teman-teman, kita dinginkan dulu ya. Nah untuk yang coklat kita coba kasih dulu ya. Tadi kan 2 sendok ya. Kalau seperti ini sepertinya kurang. Yang coklat ini kira-kira 7-8 sendok makan ya, air panas tuh ya, seperti ini ya. Nah, setelah ini 1-2 jam, nah ini teman-teman, ini starternya ya, tuh udah penuh banget. Wah nempel tuh teman-teman tuh gitu ya. Nah ini semalam aku buat karena aku mau buatnya pagi, jadi aku malam tadi udah naik 1, 2 atau 3 kali lipat naik ya, seperti ini tuh ya, tuh udah kuat. Dan yang tadi ya teman-teman, yang udah 1-2 jam kan kita masukin starter dengan sesuai dengan resepnya ya. Itu teman-teman tuh ya udah aktif banget tuh. Wow, dia kental banget teman-teman tuh. Ini sama ya, 120 juga. Aku buat starternya jadi 1. Kalau teman-teman mau pisah satu-satu boleh ya, karena ini aku kan buat 2 jadi sekalian. Pas 120-an. Teman-teman, ini kan masih sisa nih. Aku memang sengaja buatnya nggak pas-pasan ya. Nah ini sisanya nanti kita gabung sama mothernya yang di dalam kulkas. Jadi kalau dibuang nanti habis ya teman-teman. Ini cuma kita aduk-aduk aja ya. Kita aduk-aduk rata pokoknya sampai dia menyatu ya. Ini teman-teman masih agak lengket-lengket ya, tapi nanti kalau udah masuk bulk fermentation tuh enak adonannya. Ini ya, tuh pinggir-pinggirannya kita ratain ke tengah. Nah teman-teman, seperti ini dia memang masih lengket-lengket ya. Kita tutup, kita diamkan lagi selama setengah jam ya. Nah, setelah 30 menit ya atau setengah jam ya, ini kita kasih garam. Nah di sini aku kasih sedikit madu maksudnya manisnya dengan madu ya.
Gini aja ya, sama seperti tadi waktu starter, kita aduk-aduk gini aja. Tuh teman-teman, udah lentur ya, tuh lihat tuh ya, udah menyatu dia, udah di autoles kan. Nah ini tinggal aduk-aduk gini aja, pokoknya cuma sampai menyatu aja. Teman-teman, ini udah aku bagi dua, boleh ditimbang boleh enggak, kira-kira aja ya. Misalnya ditimbang ini sekitar 565an ya. Nah ini kita bagi dua. Nah ini yang putih utuh, ini kita bulatkan dulu ya, kita aduk dulu, tadi kan belum rata ya. Kalau aku bagi duanya saat habis menambahkan garam sama madu. Nah ini kita sisihkan dulu yang putih ya, kita sisihkan dulu. Coba lagi. Di sini mau aku kasih coklat. Aduk-aduk aja. Masih di set and fold ya, jadi masih belum rata, nggak masalah. Ya. Matcha sama ya, aku bagi dua dulu. Nah yang satunya aku kasih matcha, tadi kan yang coklat ya, sekarang aku kasih bubuk matcha yang tadi udah aku larutkan sama air panas. Sekarang setelah 30 menit kita lakukan shred and fold ya. Ini yang adonan putih dulu ya, nanti kan kalau yang coklat dulu nanti tangannya kotor. Nah ini kita celupin dulu tangan ke air, ini air matang ya teman-teman. Nah kita sisir dulu. Nah teman-teman nih lihat ya, nih ada lentur tuh ya. Tarik, lipat. Tarik, lipat. Nah ini gunanya untuk membentuk struktur yang lebih bagus. Jadi nggak harus sisi, mau keliling juga boleh, mau 8 kali juga boleh ya. Kita bulatkan lagi seperti ini, kita tutup lagi setengah jam. Nah ini kita lakukan juga sama yang adonan coklat ya. Lipat, tarik, lipat ke tengah. Nah teman-teman, kalau misalnya lengket, celup aja sedikit, jangan banjir-banjir ya, sedikit aja. Kita tutup kali ya. Nah ini kita. Nah ini yang untuk matcha ya, ini juga sama, kita lakukan prosesnya sama seperti yang coklat. Jadi aku mau yang putih dulu ya. Kita sisir. Pokoknya di shred and fold, tarik, lipat itu supaya membentuk tekstur yang lebih kuat dan lebih lentur ya. Setelah 30 menit kita lakukan shred and fold kedua ya. Jangan lupa basahin tangan. Kita sisir dulu ya. Sama, tarik, lipat ke tengah, tarik, lipat ke tengah. Tuh teman-teman, udah ada tuh gelembungnya. Kita bulatkan lagi dan kita diamkan lagi ya. Basahin tangan dulu. Tarik, lipat. Nah teman-teman, shred and fold kedua ini enak ya, tuh adonannya udah nggak melengket-lengket lagi.
udah lentur banget. Nah, setelah kita lakukan straight and fold kedua, sekarang kita lakukan coil fold. Ya, coil fold tangannya kita basahin dua-duanya. Nah, ini kita angkat, lalu kita lipat. Ini boleh 3 tangan atau 3 jari atau 2 jari ya. Kita angkat gini. Nah, ini misalnya masih lengket seperti ini, bisa dilipat 2 kali ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, ini kan udah kelihatan lentur ya, bagus. Jadi coil foldnya cukup nanti 2 kali aja. Kalau misalnya masih lembek, masih susah di susah diangkat gitu, boleh 3 kali dan 4 kali ya. Adonan coklat. Nah, ini coil kedua ya. Nah, udah kelihatan lentur, nggak lembek. Ini aku cukup 2 kali aja ya teman-teman. Kalau misalnya masih diginiin, masih melebar, itu bisa 3 atau 4 kali ya. Sekarang laminasi. Nah, laminasi itu bisa digabung, cuma aku mau sendiri-sendiri dulu. Nanti pas final shapingnya baru kita gabung ya. Di sini sekarang kita kasih air dulu, semprotin. Nah, tangan disemprot ya teman-teman. Nah, ini kita lebarkan dulu. Scraper. Teman-teman, ini boleh ditarik tapi jangan dikempesin ya. Tariknya pelan-pelan aja. Nah, kita lipat gini. Nah, ini kita letakkan lagi. Kita tutup lagi ya.
saatnya final setting ya. Nah, ini kita buka yang putih sama yang coklat. Nah sekarang bukannya dikasih air lagi teman-teman, tapi kita taburin tepung beras dan tepung terigu 1:1. Jadi kalau 1 sendok makan tepung beras, 1 sendok makan tepung terigu ya. Ini kita ini bisa kita sisir dulu. Ini dengan bantuan scraper ya. Nah kita lebarkan seperti tadi, sama pelan-pelan. Kita boleh tarik ya, tapi jangan dikempesin. Nah ini kita tumpuk. Nah teman-teman di sini bebas ya, misalnya teman-teman mau disamaratain gitu ya. Nah kalau di sini aku maunya separuh-separuh nih ya, seperti ini. Sini aku taruh di sini tengah ya. Kalau misalnya teman-teman mau tumbuk di sama-sama nggak masalah ya, selera aja. Kita lepit seperti ini, kita tekan. Kita gulung, tarik, gulung, tekan ya. Ya, ini sini kita cubit-cubit dulu ujungnya. Bunyi-bunyi udah gelembung-gelembung. Ini juga sama, kita tutup. Cubit-cubit ini seperti ini, lalu kita bulatkan. Misalnya teman-teman kalau mau lonjong ya nggak usah dibulatkan ya, cukup begini aja. Tapi karena aku mau bulat, jadi aku tekan. Teman-teman tuh lihat tuh, udah banyak gelembung-gelembung. Nah seperti ini. Nah teman-teman, biasanya aku pakai baneton, tapi kali ini aku contohin teman-teman, siapa tahu ada yang belum punya baneton, jadi aku pakai baskom biasa yang bulat atau yang oval, tepung beras tadi. Kenapa tepung beras teman-teman? Karena dia nggak melengket, dia nggak menyerap sama adonan. Kalau tepung terigu itu kadang melengket ya. Kita balik ya seperti ini. Nah ini kita cubit-cubit. Nah ini kita tutup ya. Teman-teman, ini sebelum masuk kulkas kita diamkan dulu di suhu ruang selama setengah jam atau 30 menit, baru nanti cooling retard masukkan ke chiller 14 sampai 16 jam ya. Ketemu besok pagi. Assalamualaikum, jumpa lagi di pagi hari ya teman-teman. Nah semalam kan ini yang udah aku cooling retard ya di kulkas. Nah sebelum kita scoring, kita wajib panasin dulu oven di suhu 250, api atas bawah. Aku karena pakai batu pisah sama panci ya, jadi aku panasin sekalian. Ini kita buka. Nah teman-teman, kita ayakin tepung dulu. Oke teman-teman, dulu tepung-tepungnya ya. Nah teman-teman, di sini skornya bebas, teman-teman mau motif daun atau mau motif apa. Aku yang simpel aja, cuma garis. Nah teman-teman nih, misalnya teman-teman nggak punya silet, bisa pakai pisau yang tajam ya, yang ujungnya runcing itu bisa
tajam sini. Ini kita jangan lurus begini ya teman-temannya, agak serong sedikit seperti ini. Nah kita pertegas ini ya, baru kita pakai silet. Siletnya dalam ya teman-teman, sekali aja gini. Jadi jangan takut-takut ya, pokoknya seret. Kalau misalnya kurang, kita ini tinggal kita scoring gitu, supaya dia nanti open spring, open crank. Ini kita wajib pancinya betul-betul udah panas ya. Nah ini panci yang udah dipanas ini teman-teman, hati-hati panas banget. Nah ini langsung kita masukin sini. Nah kita semprot air ya. Cepet-cepet kita tutup. Nah, aku pakai batu pisah ya. Nah ini kita oven selama 20 menit dengan panci tertutup ya, 250 derajat. Ini udah 20 atau 25 menit ya, kita buka tutup. Nah kita buka ya, lalu kita oven lagi tanpa tutup 20 sampai 30 menit. Kita turunkan suhunya 230 ya, supaya nggak gosong. Alhamdulillah teman-teman, tuh ini open crank, open spring ya, walaupun nggak sempurna terlalu lebar gitu. Itu kalau pakai oven convection, ini open rumahan ala emak-emak. Dulu ya. Alhamdulillah. Nah teman-teman, ini wajib kita dinginin dulu, nanti baru kita potong-potong ya. Alhamdulillah teman-teman. Nah ini yang kedua, yang maca ya, dia agak melebar badannya, tapi tetap nih open clamps ya, lumayan lah untuk ala mama. Alhamdulillah teman-teman. Nah ini wajib banget kita dinginkan minimal 1 jam baru kita potong-potong ya. Nah teman-teman, ini udah 1 jaman ya, tuh ya, kita lihat nih, lihat tuh, tadi masih panas-panas, dia langsung garing tuh ya. Nah, sekarang kita potong. Bismillah. Dia kalau udah dingin teman-teman lentur tuh ya. Lihat, bismillahirrahmanirrahim. Wow, tuh teman-teman, cuy nih. Nah dia tuh ini ada kupingnya ya, ear, jadi kayak seperti kelihatan kayak kelinci tuh ya. Tuh teman-teman, kalau masih panas ya tuh, potong. Bismillah. Wow, teman-teman, masya Allah ya, tuh lihat rongga-rongganya besar-besar. Lumayan teman-teman, ini ala mama rumahan dengan alat yang sederhana. Ini mau aku potong-potong dulu ya, tuh. Untuk stok bisa banget kalau misalnya di suhu ruang teman-teman cuma tahan 4 hari ya, 3-4 hari. Tapi kalau di kulkas semingguan. Nah kalau di freezer lama deh, sebulanan bisa ya. Tapi tunggu dingin dulu, jangan panas-panas, takutnya nanti berjamur ya. Jadi kita tutup seperti ini, aman teman-teman. Mau dimasukin kulkas, mau dimasukin freezer, lebih lagi ya, mantap kan. Teman, ini yang maca ya, udah aku potong-potong. Nih teman-teman, kalau punya alat potongan enak nih, aku pakai pisau, jadi adanya tebal, ada yang tipis. Tuh lihat teman-teman, berongga ya, tuh sampai bolong-bolong gini. Lumayan kan teman-teman, tuh kenyal. Ini cuy, tengahnya cuy, atasnya garing deh. Nah teman-teman, kalau untuk sarapan aku biasanya panasin dulu teflon. Teman-teman mau lihat cara aku untuk sarapan, yuk. Nih aku panasin baterainya dulu.
lalu kita panggang ya. Ini teman-teman di ini balik. Teman-teman misalnya suka agak garing ya, di lama-lamain aja ya, balik-balik gitu. Tuh. Ini karena aku nih pakai selai blueberry, nanti aku kasih resepnya ya di deskripsi. Ini aku buat sendiri teman-teman, jadi enggak manis. Kebetulan aku punya keju mozzarella ya, bebas sih mau keju craft juga boleh, keju cheddar maksudnya. Biar mozzarellanya agak meleleh. Mantap banget sih teman-teman. Kan aku suka yang gosong-gosong gini teman-teman. Nanti kalau dimakan langsung kriuk. Nah, ini sama juga yang coklatnya juga ya teman-teman. Kita potong dulu yuk. Tuh, mantap. Teman-teman terlalu besar, aku mau potong kecil-kecil. Ini teman-teman enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Sampai di sini dulu ya video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, bye bye.